Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, One Piece chapter 1127 memang fenomenal karena menjadi awal Luffy dan para rombongan sudah berganti pakaian seperti bangsa Viking di pulau raksasa Elbaf sendiri kan. Sementara itu di dunia baru sendiri nakama, para angkatan laut akan dibuat kerepotan dengan aksi brilian dari rombongan Cross Guild yang dipimpin Yonko Bagi. Informasi menjadi reka adegan menarik bagaimana hipotesa selanjutnya chapter 1128 bisa aja akan seseru ini kan. Kita melihat bagaimana di keadaan sebelumnya energi Mother Flame itu dibawa oleh Vegapunk, tetapi karena kelamaan Kizaru telah meninggalkannya lebih dulu untuk kembali ke markas. Kini karena momennya sudah krusial lagi, mereka tak menyangka Mihawk turun tangan untuk berurusan dengan ini semuanya. Well, jika sudah begini, jelas para Gorosei sendiri tak akan tinggal diam kan. Bisa aja Gorosei yang baru saja bergabung ini nanti akan memainkan peranan besarnya loh. Saint Vigarland Garli akan menunjukkan aksi tempurnya. Apakah ini akan menjadi langkah pertama untuk mendobrak eksistensi pendekar pedang nomor 1 itu Goya? Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, setelah kita mendapatkan versi resmi One Piece chapter 1127 kemarin itu, kini saatnya kita melakukan hipotesa breakdown dari reka adegan teori di chapter mendatang 1128. Ini menjadi sebuah momentum baru lagi ya pada dunia baru itu sendiri nakama. Karena di chapter 1128 ini ada beberapa hal yang kemungkinan bisa saja terjadi. Chapter kali ini bisa saja diawali dengan memperlihatkan Luffy, Zoro dan juga Sanji Nami di sana. Mereka sedang berada di sebuah kastil Big Stain itu. Ya, ini masih nyambung sih setelah mereka sebelumnya mengalahkan kucing dan singa raksasa tersebut. Mereka pun kemudian membuat keputusan untuk mencari kelompok bajak laut mereka dan juga para raksasa tadi. Tetapi sebelum mereka memulai langkah itu, ide Nami untuk menemukan Chopper itu akhirnya dipertimbangkan. Karena jika salah satu di antara mereka terluka, hanya Chopper lah yang akan bisa diandalkan. Itulah kenapa mereka mulai masuk dan berada di sekitaran kastil tersebut. Menariknya tuh, mereka berada di sana lagi-lagi di hadapan dengan para monster-monster aneh yang tiba-tiba muncul dan juga menyerang. Karena sudah pernah mengalami sebelumnya ya, trio monster Mugiwara Pirates sendiri itu langsung melancarkan serangan-serangan mereka dengan teknik-teknik khusus seperti gear keempatnya, Ifrit Jambe dan juga Tatsumage. Setelah itu scene langsung berpindah lagi ketika diperlihatkan pada sebuah keadaan di sisi tepi perairan Elbaf sendiri. Kelompok bajak laut raksasa yang akhirnya juga telah sampai di situ, mereka makin mengkhawatirkan keberadaan Luffy dan juga yang lainnya. Untuk itulah Dory dan juga Brook itu membentuk tim untuk membaginya dalam rangka mencari keberadaan kelompok Luffy sendiri. Di sini memang hanya Robin, Franky, Brook dan juga Jinbe yang berada di kelompok raksasa itu ya. Mereka memutuskan untuk mencari keberadaan itu di timur pantai Elbaf. Robin dan Jinbe ada bersama mereka, sementara di sisi lain Brook dan juga Franky bersama dengan Brogy mencari ke sisi berlawanan dan mencari keberadaan rekannya bersama. Dalam misi pencarian itu, narator juga menjelaskan tentang letak geografi dan juga iklim ekstrim yang ada di Pulau Elbaf sendiri ya. Memang ini nggak berbeda jauh di Ege dan beberapa pulau sebelumnya. Hanya saja Elbaf terkadang turun salju dan terkadang panasnya bukan main. Turunnya salju itu karena salah satu wilayah Elbaf juga bagian dari pegunungan-pegunungan sangatlah tinggi. Di sini kita akan dijelaskan jika Elbaf sendiri itu termasuk dari salah satu wilayah teritorial sang kaisar laut Akagami no Sanks. Elbaf juga bukan wilayah yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Menariknya, Elbaf ini kayak bukan negeri yang dipimpin oleh raja gitu loh. Hanya saja ada seseorang yang dihormati di tempat tersebut, dan itulah yang dikenal sebagai Prince Loki atau Pangeran Loki. Nah, setelah itu kita akan dibawa pada area dalam kerajaan Kamabaka ya. Kita akan diberikan kelanjutan mereka setelah organisasi Dragon itu akhirnya melakukan pergerakan besarnya. Mereka telah menyimpulkan pesan siaran dari Dr. Vegapunk itu, dan mereka tahu bahwa ada dua hal penting yang akan dilakukan Dragon dan para sekutunya. Pertama, tetap melakukan sabotase terhadap pihak pemerintahan dunia dengan menghentikan semua pasukan logistik yang diberikan kepada para kaum naga langit sendiri, atau bahkan yang dikenal sebagai Tenryubito.
Dengan ini Dragon meyakini akan bisa menarik lagi para kesatria suci tersebut untuk keluar dari markasnya. Jika sudah seperti ini, mereka akan bisa menjebak dan melakukan serangan kepada God Knight itu ya. Akan cukup menguntungkan untuk melawannya di luar ruangan daripada harus berada di area sana. Mereka juga akan dibuat terpecah belah. Memang hal itu membutuhkan rencana yang menguras energi besar, tetapi bisa menguntungkan para pasukan revolusioner. Selain itu, poin kedua, mereka juga akan membagi para kru untuk informasi tentang Elbaf dan juga peranan Nico Robin. Di samping itu, mereka juga akan mendapatkan informasi tentang Gap, akan mengirim beberapa pasukan khusus untuk mencari tahu lebih lanjut dan mempersiapkan siasat mereka itu. Nah, setelah itu kita melihat para kapal angkatan laut di panel yang berbeda diserangan habis-habisan oleh kelompok yang berlawanan. Ternyata itu adalah kelompok Crossguild. Beberapa Vice Admiral minta pertolongan dan memohon Kizaru untuk kembali, tetapi Kizaru tetap tak merespon karena dia itu masih kesal dengan Akainu dan perkataannya kemarin itu ya. Dia menganggap bahwa Kizaru masih merasa sedih karena baru saja kehilangan teman sejatinya Vega Bang. Itulah kenapa dia tidak peduli pada hari itu ketika para Vice Admiral Angkatan Laut meminta pertolongannya. Nah, di sini para Vice Admiral itu dikalahkan dengan mudah oleh Dracul Meow dan juga Sir Crocodile. Sementara bagi yang melihat serangan itu silih bergantian, dia ketakutan, tetapi para anak buahnya menganggapnya sebagai dewa petarung. Jadi dia bagi berpura-pura punya kekuatan hebat seperti biasanya. Crocodile menyerang itu sambil mengatakan jika dia masih kesal tentang pembubaran sisi bukai. Momen itu nanti akan buat Crossguild naik ke populernya lagi. Kayaknya mereka ingin merebut Mother Flame dari Vega Pangyok ya. Setelah itu di Tanah Suci Marijua sendiri kita melihat Gorosei yang menerima panggilan dari Vega Pangyok akan sangatlah terkejut dan kaget karena mengetahui organisasi Crossguild telah menyerang mereka. Nah, sempat bertanya-tanya di mana si Purple dan juga Kizaru. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa mereka telah pergi meninggalkan pulau terlebih dahulu. Dia Yok bisa saja mengatakan jika dia sekarang mengalami masalah besar karena sebelumnya dia juga telah dipusingkan bahwa Pang Record telah dibawa pergi oleh seseorang yang mirip sekali dengan Edison. Dia berkata bahwa satelit Vega Pang masih hidup pula. Dia yang mempersiapkan dan bawa energi Mother Flame itu sehingga membayar terlambat dan berpisah dengan Kizaru. Nah, mendengarkan hal itu, Gorosei begitu marah kepada angkatan laut. Di sini, Sainvi Garland Garling yang baru saja menjadi anggota baru tersebut kemudian memutuskan untuk pergi menyusul Vega Pangyok. Disinilah momen keseruan terjadi. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu suka dengan sikap para Gorosei yang lebih banyak memerintah tanpa melihat situasi secara langsung di lapangan seperti apa. Dia juga mengatakan bukan waktunya untuk saling menyalahkan karena hal itu sama saja dengan tak melakukan apapun yang berarti. Jika memang seperti itu, dia sendiri akan bertindak dan mengambil langkah lebih jelas lagi untuk mengacaukan para kelompok tersebut. Itu menarik sih. Di sini para Gorosei lain sangatlah kesal mendengar apa yang dibicarakan oleh Garling karena sepertinya menyudutkan mereka karena telah gagal dalam misi Egghead beramai-ramai itu dan membuat Saturn juga dilenyapkan. Tetapi Garling tak menghiraukan sama sekali. Di akhir-akhir ini kita melihat bahwa Garling sendiri sudah keluar ruangan tersebut ya sambil mengatakan sesuatu yang lantang seperti ini. Crossguild, bersiaplah kalian. Takanomi, apakah nama besarmu sebagai penyandang pendekar pedang nomor 1 belum pernah berhadapan dengan lawan yang setara denganmu? Setelah itu kita melihat bahwa Dracul Miho yang membuat para angkatan laut kerepotan. Dia mengatakan, di mana Vega Pangyok? Berikan Mother Flame itu kepada kami dan kembalilah kepada angkatan laut. Jika tidak, aku akan mengajukan Kokuto no Yoru dengan jarak yang paling tajam yang pernah ada. Serangan fokusku ketajamannya seperti mata elang dan kau tak akan mungkin bisa menghindarinya seperti Daemon Jozu kala itu, karena kalian hanyalah angkatan laut rendah dan tak istimewa. Crocodile melihat itu, dia melirik pedang Kokuto no Yoru. Dia jadi teringat percakapannya dahulu dengan Mihao. Takanomi, apakah benar di dunia baru sekarang ini kau adalah yang terhebat dalam penggunaan pedang? Apakah benar itu pedang nomor 1? Mihao sempat mengatakan, nomor 1 katamu? Aku sendiri bahkan tak memperdulikan itu. Medialah yang membuatnya menjadi besar lagi. Tanpa tahu bahwa di angkatan laut, pemerintahan dunia dan juga para bajak laut dan Yonko dari masa lalu di era tersebut ada para pengguna pedang spesial yang bisa mengimbangiku. Bahkan jika aku tidak fokus pada hari itu, dia bisa aja mengungguli kemampuan berpedangku. Lalu flashback berakhir. Crocodile melihat sendiri tebasan memanjang Kokuto no Yoru itu membelah salah satu kapal angkatan laut di sisi barat mereka. Nah, adegannya selesai sampai di situ. Itu emang seru sih jika semuanya kejadian dari teori menarik ini. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.